Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طبتم وطاب منشأكم وتبوأتم من الجنة منزلا ما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dengan background yang berbeda-beda ya. Ada yang backgroundnya kardus, ada yang backgroundnya mesin jahit, ada yang backgroundnya tembok, ada yang backgroundnya saya diminta pakai background yang sudah disiapkan. Insya Allah semuanya, dan ada yang tidak membuka, mungkin sedang ada kondisi yang tidak bisa dibukanya camnya. Insya Allah khair. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan sebagai madrasah ruhiyah. Madrasah itu kan artinya sekolah ya. Madrasah itu sederhananya adalah sekolah. Dari kata darosa yang artinya belajar. Tempat belajar maka madrasah. Kemudian ruhiyah di sini tentu kaitannya dengan roh kita. Nah, kalau kita ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang paling mendasar, maka pertanyaan itu hadir sesungguhnya perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan jasad atau ruh. Kita harus bisa menjawab itu dulu. Dan kita harus bisa menyepakati itu. Ya, di alam yang sudah kita lewati sebelumnya, ya, di sana sudah ada ruh. Dan ruh itu kemudian ditiupkan dan kemudian melekat pada jasad. Yang saat di alam rahim, jasad itu disebut dengan janin. Kemudian kita meninggalkan alam itu dengan segala dinamikanya. Ya, apa yang dimakan oleh ibu kita itu mewarnai betul bagaimana kemudian sempurna tanda petik atau tidaknya jasad kita, pembentukan jasad. Makanya kalau ketika lagi di alam rahim, itu dikasih suplainya asam sulfat, ya, bukan asam folat, itu tentu mudah-mudahan bukan salah ucap ya. Kan ada tokoh yang menyebutnya asam sulfat gitu ya. Padahal harusnya asam folat. Coba aja ibu ngasih asam sulfat, ya kira-kira bentuk janinnya akan berefek gitu ya. Tetapi ruhnya tetap sama. Ruhnya tetap sama. Kemudian ada yang asupan makanannya baik, maka juga pertumbuhan fisiknya juga baik. Ya, ibunya makan seblak, mungkin anaknya lahirnya mulutnya pedes gitu ya ngomongnya. Gampang pedes gitu kalau ngomong. Kalau misalnya ibunya cukup air, maka tentu air ketubannya juga cukup gitu ya. Kalau jarang minum air, maka akan berkurang. Ketika berat badannya tidak sesuai, ya, istri saya waktu itu disuruh makan es krim sehari 2 box waktu anak pertama. Ya, tuh hamil yang enak gitu ya, makan es krim 2 box satu hari untuk meningkatkan berat badan, ya janinnya dan seterusnya. Termasuk juga
HB-nya gitu. Nah, tetapi ruh tetap sama gitu. Kemudian ketika apa yang biasa diomongin sama ibunya zikir, maka janin itu juga akan terpengaruh. Apa yang kemudian disaksikan oleh ibunya, ya ketika sedang hamil, janin juga akan terpengaruh. Ya, ibu-ibu yang ketika hamilnya sering buka aplikasi Shopee, jangan heran kalau anaknya nanti ya suka belanja begitu. Ya. Kalau misalnya ketika ibunya hamil baca Al-Quran, jangan heran. Gitu. Sambil usap-usap perutnya dizikirin, pasti akan terpengaruh. Tapi itu sudah kita lewati. Alam itu sudah kita lewati. Nah, alam dunia pun ruh masih ada. Ya. Dia meninggalkan alam rahim, tapi masuk ke alam dunia, ruhnya masih ada. Dan dia melekat pada jasad yang disebut sebagai manusia. Ya. Ketika di alam rahim disebutnya sebagai janin, maka masuk ke alam dunia ini sebagai manusia. Ke alam dunia sebagai manusia. Tapi rahim ruhnya tetap sama. Ruhnya tidak berubah. Ya. Nah, nanti setelah di dunia ini tentu apa yang kita makan di dunia akan mempengaruhi. Ya, yang banyak makan dia berefek ke bentuk tubuhnya, yang dia jarang makan dia juga berefek kepada bentuk tubuhnya. Ya, makanannya yang haram juga akan berpengaruh kepada kesehatan tubuhnya. Ya, yang makanannya yang halal juga akan berefek kepada kesehatan tubuhnya. Ucapannya juga akan berefek kepada kesehatan tubuhnya dan seterusnya. Pikirannya semua, apapun yang masuk sebagaimana di alam rahim, ya apa yang dimasukkan akan berpengaruh. Nah, setelah nanti dunia selesai pun, maka perjalanan berikutnya ke alam barzah itu juga ya ruhnya tetap ada. Ruh tetap ada dan ruh itu tetap melekat pada jasad yang saat itu jasadnya disebut sebagai mayit, ya, sebagai bangkai. Dia seorang mayat gitu ya. Tapi sejatinya ruhnya tetap ada. Jadi sebenarnya melakukan perjalanan memang ruh. Maka yang harus mendapatkan banyak pembelajaran sesungguhnya adalah ruh. Ya, yang harusnya banyak mendapatkan suplai dan pendidikan adalah ruh. Ya, kalau hanya sekedar janin, hanya sekedar manusia dan hanya sekedar mayit atau mayat, maka bentuk tubuhnya akan berubah-ubah seiring dengan apapun yang dikonsumsi. Begitu juga dengan ruh. Ruh pada akhirnya apa yang kita masukkan sebagai suplai untuk dia, dia pun akan terpengaruh. Ya, maka Ramadan ya ketika kita cuman menahan suplai makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dari subuh sampai maghrib, ya tentunya akan berpengaruh mungkin hanya berat badan saja. Ya, mungkin berat badannya berkurang, ya, atau bahkan yang aneh malah Ramadan berat badannya nambah gitu ya. Itu aneh juga. Rumusnya saya nggak tahu dari mana itu ya. Mungkin rumusnya adalah sahurnya 2 kali, maghribnya makan gitu ya. Nanti habis taraweh ya mau pulang lewat tukang nasi goreng beli lagi ya. Kemudian beli sate bilangnya buat sahur gitu. Ternyata nyicip juga. Ya udah wajar lah gitu. Belum gorengannya dan seterusnya gitu. Nah, tetapi sejatinya ya kalau kita menahannya hanya menahan lapar dan haus, tentu berefek kepada tubuh iya. Mungkin kepada kelembaban kulit iya. Mungkin kepada postur tubuh iya. Mungkin kepada lemes nggak lemes iya. Nah, di situ bukan fungsi daripada puasa dan bukan fungsi daripada Ramadan sama sekali sejatinya. Sebab apa? Sebab semua ibadah yang kita lakukan, fisik itu hanya representasi ya yang tampak dari sebuah esensi yang menjadi tuntunan dan syariat itu sendiri. Ya, misal semua ibadah lah, salatnya kita, ya ruku, sujud, takbiratul ihram, duduk, tahiyat itu kan hanya gerakan. Ya, tapi bukan esensi. Ya, esensinya adalah dia amaliyah ruhiyah, dia adalah aktivitas ruh sesungguhnya. Di balik kalimat Allahu Akbar, ya dalam salat kita,
itu ada pendidikan ruh yang sedang ditanamkan bahwa Allah lah yang paling besar. Semua masalah kita kecil, ya, semua hutang-hutang kita kecil di hadapan Allah. Ya, semua problematika, kesedihan, trauma masa lalu itu kecil semua. Kekhawatiran kita akan masa depan itu kecil sesungguhnya. Ketika kita Allahu Akbar dalam sholat, itu contoh. Ketika kita zakat, ya tentu 45.000 zakat fitrah itu nggak besar. Tapi apa nilai ruhiyahnya? Apa esensi di balik 45.000 zakat fitrah? Apa di balik 2,5%? Ya, yang kita tunaikan ketika harta kita sudah sampai kepemilikannya mencapai jumlah nisab dan waktu kepemilikannya sudah mencapai waktu haul. Ya, 2,5%. Kalau punya uang 10 juta, 2,5% itu ya berapa? 250.000. Ya, punya uang 1 juta, 2,5% itu 25.000. Tentu kecil gitu ya, dibandingkan dengan apa yang sudah Allah berikan. Tapi esensinya kan bukan di situ. Esensinya adalah zakat, tazkiyah. Membersihkan jiwa bukan hanya membersihkan harta. Membersihkan jiwa dari suka menumpuk-numpuk harta. Membersihkan jiwa dari pelit. Ya, membersihkan jiwa dari takut kehilangan. Membersihkan jiwa dari tidak mau peduli dan berbagi. Membersihkan jiwa dari kemudian tidak adanya empati. Membersihkan jiwa dari ketergantungan kepada harta yang tidak lain bagian dari dunia. Ya, membersihkan jiwa dari ya tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dimensi dari ruhiyah yang ditanamkan di balik esensi 45.000 yang kita keluarkan dari harta yang sebagian Allah titipkan kepada kita. Haji pun sama. Lempar batu, 7 batu, ya, itu ya semua kita mah 7 batu juga bisa gitu ya. Ngelempar kemanapun juga bisa. Tetapi sejatinya di balik Jumratul Ula, Wusta, Aqobah itu ada hakikat. Ada perjalanan ruhiyah di situ. Tentang kisah Nabi Ibrahim yang diperjalankan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana komitmen menjalankan perintah Allah itu tidak lepas dari godaan, bisikan dan gangguan setan, minimal untuk menunda mengerjakannya sampai bahkan meminta kompensasi, mengganti perintah yang lain. Dan 7 lontaran batu itulah mengusir setan itu sendiri yang mengganggu jalan kita taat kepada setiap perintah Allah. Ya, tawaf ya 7 putaran. Ya, kenapa harus 7? Ya, ada nilai ruh di situ. Ternyata esensi hidup kita ini adalah putaran demi putaran dengan fokus yang tetap sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik Ka'bah, ya, sang pemilik rumahnya. Yang seandainya kita berputar semakin menjauhi Ka'bah, pasti selesainya semakin lama. Yang seandainya kita berputar kemudian semakin menjauhi Ka'bah, pasti lebih capek. Ya, kita tawaf di lantai 2, tawaf di lantai 3. Itu selesai tawafnya pasti lebih lama dan pasti lebih capek. Ada nilai ruh. Kalau hidup ini, putaran kehidupan kita, semakin jauh dari Allah, pasti semakin capek. Dan ketika putaran kehidupan kita ini semakin jauh dari Allah, pasti selesainya lebih lama. Ya, nah, kita akan merasa kok nggak selesai-selesai ya, kok ujian saya kok gini-gini terus ya, kapan ya Allah lulusnya ya, kapan kok nggak selesai-selesai tawafnya ya, kapan sih pindah ke sa'inya ya. Kenapa? Karena kita ngejauh dari Ka'bah, ngejauh dari Allah. Itu yang disebut dengan nilai ruhiyah. Nah, Ramadan ya sebagai madrasah ruhiyah. Ini saya waktunya 30 menit, jadi 10 menit lagi ini ya. Benar-benar kultum kuliah 30 menit ini ya kultumnya ini ya. Jadi nggak apa-apa deh, mudah-mudahan ya. Ini Ustadz Kirom lagi tegas tahun ini. Tahun lalu nggak dibatasin, saya setengah jam, sekarang dibatasin. Mungkin mau cepet-cepet buka puasa Ustadz Kirom ini. Mungkin ya, Allah. Baik. Nah, Ramadan ya, Allah sebut esensinya 2 saja. Kalau saya belajar dari kalimat takwa pada ayat Ramadan itu, kan di ayat-ayat Ramadan kalimat takwa itu Allah sebutkan 2 kali, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun pada ayat 183, ya. Yang kedua adalah la'allahum yattaqun pada ayat 187, ya. Dan kalimat ketakwaan saya ambil satu saja. Kita harus pandai
pembelajaran ruh yang bisa saya hadirkan pada pertemuan hari ini, saya kita mau apa? Saya mau ngajak kita semua untuk belajar dari ayat 187. Ya. Orang bertakwa itu adalah orang yang ruhnya terkondisikan betul untuk pandai memanfaatkan momentum. Ya. Pembelajaran ruh itu adalah pembelajaran momentum. Ya. Kenapa demikian? Karena ketakwaan itu adalah dikaitkan oleh Allah dengan hati. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, yang namanya takwa itu kaitannya dengan qulub, dengan hati. Nah, bagaimana kita mengkondisikan ruh kita? Bagaimana kita mengkondisikan hati kita? Dan bagaimana kita mengkondisikan hati kita yang menjadi wadah daripada ketakwaan itu? Ternyata Allah kaitkan hubungannya dengan tilka hududullah pada ayat 187. Kita disadarkan sama Allah. Kata Allah, demikianlah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Ruh ini diajarkan sama Allah harus mengerti batasan. Dan tentang batasan, ya, tentang batasan itu tidak selalu dengan apa-apa yang Allah larang. Justru ayat 187 itu dimulai dengan apa-apa yang Allah perbolehkan. Yaitu uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Ya, istri dan pasangan kalian itu boleh bagi kalian. Tapi jangan dekati mereka, jangan campuri mereka kalau engkau sedang iktikaf di masjid. Kan gitu. Kita harus ngerti batasan itu. Ya. Kemudian Allah tutup. Demikianlah batasan-batasan yang telah Allah tentukan, ya, agar mereka kemudian bertakwa. Kan begitu ujungnya. Ya. Nah, sehingga orang bertakwa itu adalah orang yang ngerti betul bahwa batasan Allah itu bukan hanya tentang yang dilarang. Dan Ramadan mengajarkan itu. Ya. Ramadan ini mengajarkan apa yang justru sebelumnya Allah bolehkan. Kita harus pandai mengerti apa batasan kebolehan kita. Ya. Sehingga, ya, mari kita lihat sholat. Sholat itu ada batasannya. Ada hudud, ada dia. Ada batasan jumlah rakaat sholat. Zuhur itu ya maksimal 4. Nggak boleh kita nambah-nambah. Ya. Mau kita setakwa apapun, sebagus apapun ruhnya, ya mau sehebat apapun, seberiman apapun ruh kita, ya namanya zuhur 4 rakaat. Ya. Sesoleh apapun haji soleh gitu ya, zuhurnya tetap harus hanya 4 rakaat gitu. Apalagi yang namanya bukan haji soleh gitu. Jangan nambah-nambahin lagi. Kemudian apalagi misalnya, zuhur ada batasan waktunya. Mau sesiap apapun kita, kalau azan belum berkumandang ya nggak boleh sholat zuhur. Mau sesibuk apapun kita, nggak ada alasan. Ya ingat ada azan asar, ada batasannya gitu. Kita zakat, ya ada batasannya 2,5%. Ya, mau sekaya apapun kita, nggak usah saya mau lebih dari orang Nasrani, saya mau 10% aja, nggak boleh. Kalau mau 10%, 12 setengahnya, silahkan pakai nomenklatur yang lain. Pakai infak, sodakoh, wakaf, hibah, hadiah, dan seterusnya. Nafkah misalnya, silahkan. Lebihkan, tapi zakatnya ada ketentuan. Ya, zakat fitrah ada ketentuan. Ada batasan waktunya, kata Nabi, jangan sampai khatib naik mimbar ketika sholat Id. Ada batasannya membayarnya. Nggak boleh semena-mena. Ya. Dan kita puasa pun diajarkan. Puasa itu ada batasannya. Ya, walaupun kita sebelumnya biasa intermittent fasting, ini kan saya ngelihat kalau saat Kirom nih kayaknya IF-nya bisa 18 jam nih biasanya gitu ya. Makanya seger beliau. Ramadan mah ringan gitu ya. Ah, Ramadan doang 14 jam cetek Ustaz gitu misalnya ya. Tapi kan nggak bisa begitu. Allah maksa kita maghrib berkumandang, buka ente. Nggak boleh berlebihan. Ya, jangan mentang-mentang kuat kita. Udah saya mau sampai ntar malam aja saat berbuka. Nggak boleh. Gitu. Dan kita juga ada batasannya. Ramadan cuman 30 hari. Mau Muhammadiyah ataupun pemerintah nih tahun ini sama-sama 30 hari. Kan gitu. Ya, nggak boleh saya mah
mulanya Muhammadiyah, ntar lebarannya ikut sama pemerintah aja Ustaz. Ya total 31 dong ente puasa. Nggak boleh. Nggak ada ceritanya bulan Hijriah itu 31 hari. Gitu. Nah, kemudian haji juga ada batasannya. Ada batasan. Kita wukuf di Arafah itu ada tempatnya. Nggak boleh keluar dari area itu. Ya kalau keluar dari area itu, kita nggak sah wukufnya. Ya, ada waktunya, batasan waktunya. Allah katakan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu cuma boleh di bulan-bulan yang telah ditentukan. Nggak boleh kita haji di bulan yang tidak ditentukan. Ya. Kemudian juga haji itu ada waktunya. Misalnya apa? Kalau sudah menjelang matahari terbenam, kita harus meninggalkan Arafah. Nggak boleh betah di sana kita. Ya, berangkat, berangkat, pindah-pindah, mau nggak mau, gitu. Kemudian juga ada jumlah apa batasan jumlah tawaf ya 7 kali, sa'i ya 7 kali, ya batu yang kita ambil ada batasannya, ya 7 butir per masing-masing jamarat, nggak boleh lebih, ya apalagi dibawa pulang ke Indonesia nggak boleh, ya mau ngapain mau ngecor di Indonesia kan nggak bisa kita, batu tinggalin sono lemparin semuanya, jangan dimasukin tas bawa pulang, akhirnya jadi apa namanya batu keramat lah dan segala macam. Jadi hidup ini ternyata Bapak Ibu, ketakwaan itu mendidik kita menjadi pribadi yang sadar betul bahwa hidup ini terbatas. Fisik kita ada batasnya nggak? Ada. Orang yang bertakwa itu sadar betul bahwa fisiknya itu ada batasnya. Ketajaman mata, ya itu ada batasnya. Kalau saja bisa menyadari itu, maka ketakwaan akan sangat identik dengan memanfaatkan momentum. Ruh itu harus belajar bahwa hidup ini adalah keterbatasan dan momentum. Ketika momentumnya sehat, mata masih tajam melihat, orang bertakwa itu sadar betul. Fisiknya harus memfasilitasi ruhnya untuk sering baca Quran. Gitu. Mumpung momentumnya mata masih sehat. Ya. Ketika kemudian kaki kita, ini ada batasnya. Ya. Lincah dan gesitnya kaki kita tuh ada batasnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan jauh langkah kaki kita pun ada batasnya. Ya. Ada jamaah yang sepulangnya dari umroh Ramadan sekitar 2 tahun yang lalu, ya 1 bulan full Ramadan di Saudi, ya Mekah Madinah, pulang-pulang gulanya naik 550, akhirnya tindakan amputasi kaki. Jadi sesampainya rumah, kakinya setengah betis dipotong. Terus bikin kaki palsu, beli 29 juta. Ya kaki kita ini ada batasnya. Usianya dia ada batasnya, kesehatannya ada batasnya. Ya, ingatan kita ada batasnya. Ya, maka orang-orang yang menyadari betul bahwa hidup ini penuh dengan keterbatasan dan batasan yang telah Allah tentukan, roh akan mendapatkan pembelajaran penting. Dia akan mendorong ya hati kita ini untuk bersemayam padanya takwa yang dapat dihasilkan hanya oleh jasad yang mengerti kebutuhan ruh. Ya, sekali lagi. Ya, karena hati itu sebagai wadah daripada ketakwaan, maka ya jasad akan mengerti apa kebutuhan ruh ketika ruhnya menyadari bahwa hidup ini adalah penuh dengan keterbatasan. Ketika ruh tadi saya katakan menyadari bahwa kesehatan mata itu ada batasnya, maka ruh akan perintahkan mata, ayo dong ente baca Al-Quran. Ketika ruh kemudian menyadari dia belajar bahwa kaki ini ada keterbatasan langkahnya, kelincahannya, kegesitannya, bahkan keberadaannya, dia akan perintahkan, kaki, berangkat dong ke masjid. Ketika ruh menyadari bahwa ingatan kita ini ada batasnya, ya, maka ruh akan perintahkan ingatan, ayo dong hafal Quran. Ketika ruh menyadari, belajar bahwa kekayaan kita ada batasnya. Orang pensiun, berapa sih gajinya? Ya, kalau dulu waktu belum pensiun mungkin gajinya, ini kalau yang baik bagi yang kerja, ini kan kalau SMW ini pengusaha semua ya. Mungkin contohnya kurang tepat, tapi nggak apa-apa ya. Ya,
Misalnya gitu ya, ada yang bekerja gitu ya. Kalau SWNW ini sampai madal hayah gitu selama hidup, pokoknya SNW terus kan, insya Allah begitu. Tapi kalau misalnya kerja pensiun ya, sebelum kerja mungkin gaji sekian gitu ya, bisa infak 200.000, mungkin 300.000 sekali infak. Nah, nanti kalau pensiun gaji berkurang, ya uang pensiun berapa, mungkin infaknya terbatas, bisanya 20.000, mungkin 50.000 misalnya. Maka dia harus belajar, kita harus belajar, oh kepemilikan akan harta itu sangat terbatas, kelapangan dan keluasan rezeki itu ada batas waktunya. Maka dia akan perintahkan tangan kita ini untuk sering berinfak, bersedekah. Ya. Nah, sebagaimana orang yang berangkat umroh, kalau ruhnya faham bahwa kesempatan umroh itu hanya hitungan 9 hari, ya, itu pun sudah dikurangi 2 hari di perjalanan, maka biasanya tersisa hanya 7 hari. Ya, 4 hari Mekah, 3 hari Madinah, atau sebaliknya. Maka ruh akan perintahkan apa? Perintahkan kaki, ayo dong sering-sering umroh. Ya, udah selesai umroh ngambil mikot lagi, udah selesai umroh ngambil mikot lagi. Kalaupun travelnya memfasilitasi cuma 2 kali umroh, dia akan perintahkan tangan untuk ngambil duit dari dompet. Udah ente pakai taksi aja. Ini kesempatan ini. Mumpung di Mekah ente banyakin umroh, kan begitu. Mumpung di Mekah ente banyakin tawaf. Mumpung di Mekah ente banyakin infak. Gitu. Mumpung di Mekah ente banyakin doa. Ya. Jangan sampai ada 2 cerita ini teman saya. Yang satu, ya salah seorang jamaah, yang satu teman sama-sama pembimbing waktu itu. Ya. Nah, yang jamaah ini dia punya anak umur kelas 10, ya berarti kan kelas 1 SMA. Diajak umroh sama ibunya. Nah, selesai umroh, selesai tahallul, sampai menjelang tawaf wada, itu nggak pernah sama sekali ke Masjidil Haram. Ya, sholatnya di hotel, diajak tur, apa namanya, city tour nggak mau, diajak belanja nggak ikut, ya, sholat 5 waktunya cuma di hotel. Ngapain? Main Mobile Legend, kata ibunya. Jadi sepanjang umroh itu di hotel mulu main Mobile Legend. Saya sampai bingung saat nasehatinnya, kali-kali abis diajak umroh berubah gitu ya kebiasaan di Indonesia. Enggak. Sampailah menjelang tawaf wada, handphonenya hilang, baru sadar dia. Oh, ternyata hikmahnya begini. Tapi kalau orang yang ngerti ya bahwa ini adalah momentum dan kesempatan yang terbatas, roh ini akan mendorong kaki kita, mendorong mata kita, mendorong harta kita, mendorong tangan kita, mendorong lisan kita hanya untuk mensupport kebutuhan ruh gitu. Begitu juga ada teman saya. Teman saya ketika di Multazam doanya khusyuk banget. Minta. Ya. Saya tanya, Sat, ente doa apa emang? Aneh doa supaya sendal aneh balik karena sendal aneh hilang. Dia begitu. Saya bilang, ya Allah, Tata. Orang jauh-jauh umroh dari Indonesia kemari. Doa di Multazam tuh minta masuk surga. Jauh dari neraka. Ente minta sendal ente balik. Saya bilang begitu. Emang kenapa ceritanya? Rupanya itu sendal hadiah ulang tahun dari istrinya. Jadi dia takut kalau misalnya pulang-pulang ditanya sendal dari istrinya hilang gitu ya. Jadi lebih takut sama istri dibandingkan takut sama Allah begitu. Subhanallah. Dan memang Allah wujudkan, Bu. Benar. Setelah doa di Multazam tuh sendal ketemu, subhanallah. Luar biasa. Urusan sendal aja Allah ijabah gitu ya. Apalagi urusan minta doa bebas dari neraka, masuk surga tanpa hisab gitu kan. Tapi kalau kita memandang ada doa yang lain gitu, yang lebih penting, yang ruh kita butuhkan. Karena yang akan melanjutkan perjalanan setelah ini adalah ruh kita lagi. Setelah dia berjalan dari alam rahim, dia berjalan ke alam dunia, habis ini dia jalan-jalan lagi tuh ke alam alam barzah. Dia tinggal di sana dalam waktu yang hanya Allah yang tahu. Nanti dia melakukan perjalanan lagi berikutnya. Nah, karena ruh yang melakukan perjalanan, maka dialah yang membutuhkan bekal. Ya, bekal ruh bukan makan minum, bekal ruh bukan risol buka puasa, bekal ruh bukan seblak, bukan es teler pas buka puasa, bukan itu. Ya, bekal ruh bukan kemudian makan sahur supaya puasanya
nggak lemes, bukan itu bekal ruh. Ya, itu mah cuman bekal apa? Bekal perut kita, ya. Kemudian bekal lambung kita, ya. Tapi di balik Ramadan itu ada madrasah yang paling utama, yaitu nilai-nilai yang sesungguhnya harus ruh pelajari yang saya sampaikan pada kesempatan ini satu saja. Apa itu? Ruh harus belajar bahwa hidup ini adalah tentang batasan. Kita diciptakan oleh Allah punya lisan. Kata Allah, batasin dong omongannya cuma yang baik-baik saja. Atau kalau tidak bisa, maka lebih baik diam. Kan begitu. Ya, kita dikasih sama Allah harta. Tapi ruhlah yang mengendalikan. Wala tubadzir tabdzira. Jangan mubazir dong, tangan. Gitu ya. Jangan tiap buka Shopee, ya kemudian masukin keranjang mulu. Cekotnya entah kapan, nggak tahu ya. Kayak Lebaran tahun depan tuh keranjang masih numpuk aja begitu ya. Ya. Nah, kebutuhan ruh kita lah yang harus kita sadarin, Bapak Ibu sekalian. Bukan syahwat badan. Ya. Karena beyond daripada badan kita ini dari rambut sampai kaki, ada ruh yang lebih punya kebutuhan hidupnya dibandingkan hidupnya jasad kita. Ya. Ternyata terbukti, kita nggak makan satu hari aja masih bisa hidup. Tapi kalau ruh tidak disuplai satu hari, bisa jadi dia keras dan bisa jadi dia mati. Wala'iyadzubillah. Ya. Maka Ramadan adalah sekolah bagi ruh kita untuk bisa tetap hidup dan untuk bisa terus melanjutkan perjalanannya yang sesungguhnya dia sedang melakukan sebuah perjalanan untuk kembali pulang kepada yang meniupkannya dan kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya awali, mudah-mudahan bisa diluaskan dengan tanya jawab. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz Azam Sidki yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Azam mengenai Ramadan sebagai madrasah ruhiyah. Di sini udah masuk dua pertanyaan Ustadz. Nah, pertanyaan yang pertama dulu. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk tetap bisa khusyuk dan istiqomah dalam menjaga ruhiyah setelah Ramadan? Langsung dijawab atau semua dulu Ustaz pertanyaannya? Semuanya nggak apa-apa sekalian. Boleh ya. Oke, pertanyaan yang kedua, boleh nanti dari Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya disampaikan di kolom chat atau boleh on mic ya secara langsung nanti disampaikan ke Ustadznya. Pertanyaan kedua, apa yang bisa dilakukan jika ibu sebagai madrasah bagi anak-anak belum bisa memberikan contoh yang baik dan anak-anak sudah mulai akhir balik? Silakan Ustaz. Baik, saya mulai dari yang kedua ya. Kalau ibu nggak bisa jadi madrasah ya. Baik, ya. Kalau saya boleh ibaratkan Bu ya, yang namanya sekolah itu kan banyak, ya. Ya. Tapi soko guru peradabannya, ya, tuan gurunya, cikgunya itu cuma Rasulullah. Ya. Jadi kalau disuruh belajar kepada kita, nah contoh ibu itu udah salah. Ya. Tapi bagaimana yang paling penting adalah menyandarkan madrasah itu tetap kepada ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan dalam surat Al Imran misalnya, ya, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Ya, sebab kalau misalnya ibu mau menanamkan kepada anak atau bapak ibu sekalian menanamkan kepada anak, ayo nak ngafal Quran. Tapi saya nggak bisa ngomong gitu, Ustaz. Kenapa? Sebab saya aja nggak ngafal Quran, nggak punya hafalan. Ya, ya kita jangan mengatakan, ayo nak ngafal Quran kayak ibu, ya susah. Ya. Dia akan melihat contohnya mana, kan gitu. Emang mama apa surat apa? Alhamdulillah nak, mama hafal apa? Ya pokoknya hafal lah, mama maunya ikhlas, nggak mau riak sama kamu. Ya, akhirnya itu cuma menjadi apa? Jadi alasan gitu ya.
Padahal anak mau melihat kuduah, contoh. Karena pendidikan yang disebut dengan madrasah itu, ya ilmu itu nomor dua, keteladanan itu nomor satu. Ya, lebih banyak unsur keteladanan yang Rasulullah SAW sampaikan. Ya, prakteknya. Makanya jangan heran kalau para sahabat itu meriwayatkan banyak dari apa yang sudah Nabi praktekkan dan contohkan, keteladanan sabarnya, keteladanan kemudian syukurnya, keteladanan kesederhanaannya, keteladanan pemaafnya, keteladanan berbaginya, sampai-sampai beliau disebutkan ya dalam satu riwayat fakana ajwa dan nas wa akraman nas, beliaulah orang yang paling dermawan, yang paling mulia. Jadi melekat tanpa ada pembelajaran, tapi pembelajaran itu ada pada keteladanan. Nah, kalau saya sarankan, ya usahakan ibu meneladani Rasul agar bisa menjadi jembatan keteladanan bagi anak-anak. Ya, maka belajarlah tentang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu supaya punya standar keteladanan yang baku, bukan pakai perasaan. Ya, apalagi ilmu orang tua kita, kata orang tua saya, bla bla bla. Ya, padahal orang tua kita juga bisa jadi ilmunya berbeda. Ya, belajar langsung dari sang sumbernya, mudah-mudahan jadi jembatan keteladanan bagi anak-anak dan juga lingkungan kita. Nah, yang kedua adalah terkait dengan menjaga kekhusyuan. Ya, baik. Karena tadi, ya, hati itu sebagai wadahnya iman dan ketakwaan, maka kaidah keimanan jelas. Kaidah keimanan itu adalah yazid bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Maka kata Nabi SAW ketika mensifati tentang Ramadan, Nabi mengatakan, ya baghiyal khairi abshir, wa ya baghiyal syarri aqsir. Hei, yang merindukan kebaikan, ayo semangat, kabar gembira telah menanti. Wahai, yang biasa ngerjain keburukan, stop, rem, jangan dikerjain lagi. Kenapa? Karena ruh kita butuh pembiasaan. Ya, dan jasad ini membantu ruh dengan pembiasaan itu. Nah, karena kekhusyuan adalah dari konteks ibadah yang Allah biasakan kepada kita, maka jagalah konsistensi kebiasaan itu. Ketika kita sudah biasa menikmati sesuatu, maka sesuatu itu pada akhirnya akan kita rasakan dengan nikmat. Tapi orang-orang yang mungkin hanya sesekali saja mencoba, maka dia tidak akan sampai pada puncaknya kenikmatan. Ya, orang yang biasa makan jengkol, semur jengkol, wah itu jengkol baru nyium baunya aja udah Masya Allah gitu. Saya termasuk orang yang setahun itu bisa dihitung jari makan jengkol. Mungkin sekali dua kali itu udah maksimal itu. Ya. Tapi kemarin pas tawakufan majelis, ya, kita ini kan ada kebiasaan tawakufan majelis menjelang Ramadan. Di salah satu majelis, setelah kajian subuh, ya DKM bilang, Ustadz, jangan pulang dulu ya. Ini kita makan-makan dulu kan tawakufan gitu ya. Oh siap-siap gitu. Alhamdulillah, saya duduk. Atu-atu kan turun. Nasi uduk turun. Kacang panjangnya diturunin. Bihunnya diturunin. Kemudian telur dadar irisnya diturunin. Masya Allah, menu terakhir ada satu nampan gede isinya semur jengkol semua. Astagfirullah. Saya bilang, waduh bisa nggak dikasih pintu masuk ini di rumah kan bahaya. Istri saya nggak suka soalnya bau-bau jengkol. Cuman ya sudah karena udah disuguhin, ya saya nggak bisa khusyuk menikmatinya. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Ya, karena nggak biasa makan gitu. Ya, dan ketika saya merasa terpaksa memakan itu, maka saya nggak bisa menikmatinya sampai menelannya seperti orang yang ketika itu dijadikan sebagai suguhan yang bisa dia nikmati. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain, kita menganggapnya sebagai suguhan dan hidangan yang Allah persilahkan kita untuk menikmatinya, atau suguhan dan hidangan yang mau nggak mau kita terpaksa melakukannya.
Kan gitu pertanyaannya. Nah, kalau terpaksa nggak mungkin khusyuk, ya. Tapi kalau kita mengatakan ini hidangan yang saya bisa menikmati, ya udah, insya Allah kita bisa khusyuk. Gitu. Lihat kayak bocah kalau main game, ya, bocah kalau main game di tabletnya atau di mana di gadgetnya, itu kan orang tuanya manggil aja kagak nyaut ya Bu ya. Saking khusyuknya gitu, tenang gitu, diem, fokus gitu. Kenapa? Karena mereka menikmati, yang menginternalisasikan, berasa hadir di situ. Main gamenya berasa ikutan main di dalam layar gitu kan. Masya Allah. Ya, kalau ada tayangan YouTube-nya, dia ketawa sendiri, Pak, gara-gara yang di YouTube-nya juga ketawa. Dia masuk ke situ. Dia masuk ke arena itu gitu. Nah, dia bisa menikmati itu. Nah, dia bisa merasakan itu. Maka mendapatkan kekhusyuan harus satu adalah menganggap adalah semua itu hidangan yang Allah siapkan. Yang kedua, ibadah itu harus sampai pada puncaknya bisa menikmati. Dan yang ketiga, harus terbiasa berulang-ulang mengerjakannya. Bukan hanya sesekali, apalagi setahun sekali. Ya, seperti saya makan jengkol yang bisa dihitung berapa kali lah setahun, hampir nggak pernah lah kira-kira kalau bukan tawafan majelis mah gitu ya. Seumur-umur saya nikah sama istri 13 tahun, nggak pernah istri saya masakin jengkol sekalipun, nggak pernah. Ya, makanya ngandelinnya kalau tawakufan majelis doang begitu. Itu pun nggak menikmati saya. Ya, karena bukan kebiasaan saya. Gitu. Ya, tapi orang kalau udah makan seblak, level cabenya, level pedesnya 10 aja, kalau buat dia nikmat mah, Masya Allah. Nikmat banget, Bu, ya. Keringetannya, Masya Allah. Huha-huhanya juga kayaknya, Masya Allah. Ibaratnya kalau kata orang, belum disebut minum kopi, belum. Kalau belum, gitu ya, itu belum dibilang minum kopi. Itu. Gitu. Jadi gimana kita bisa sampai pada puncaknya ibadah itu adalah kekhusyuan dalam perspektif menikmati ibadah itu sendiri. Ya. Nikmati ibadah. Dan membiasakan ibadah itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Tentunya untuk menjaga kekhusyuan tentu kita harus menyelami ya dari apa yang sudah kita lakukan termasuk dalam hal ibadah. Harus mengerti esensi daripada ibadah itu sendiri. Baik, Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan dapat angkat tangan. Ya, angkat tangan aja, jangan angkat kaki ya Bu ya. Atau boleh jikalau belum bisa on mic, dapat dituliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Namun sebelum itu kita mengabadikan dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silakan dapat diaktifkan kameranya dan berikan senyuman terbaiknya ya. Kita ambil foto dulu untuk kegiatan pada pagi hari ini. Oke, boleh dibantu oleh rekan-rekan panitia untuk bisa mengambil sesi foto pada pagi hari ini. Oke, di slide yang pertama, boleh senyum. Oke, kita masih menunggu beberapa monitor yang sedang progres dibuka ya. Silakan di slide yang kedua juga bisa bersiap-siap Bapak Ibu. Oke, di slide pertama dulu ya. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2. Oke, baik. Sekarang gaya bebas Bapak Ibu. Gayanya boleh. 1, Masya 2. Allah. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Silakan, ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Yang hadir di sini, Ustadz, insya Allah hadir rekan-rekan mitra bisnis SNW, baik itu di wilayah timur dan juga wilayah barat. Ada yang dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari wilayah Masya barat Allah. ada yang dari Aceh, dari Medan, dan tentunya juga Masya hadir mitra karya SNW. Dan secara umum, para peserta yang hadir juga dari seluruh Indonesia, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya. Dan tentunya acara ini didukung oleh ASKI, Asuransi Syariah Keluarga Indonesia,
dan juga Bank Syariah Indonesia beserta Baitul Mal Hidayatullah. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Atau Ustaz Azam nih yang nanya nih? Enggak. Oke, baik. Sudah masuk pertanyaan yang berikutnya. Ibadah puasa adalah madrasah rohani yang tidak hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum, melainkan juga menahan diri dari amarah, maksiat, serta kotornya hati dan pikiran. Bagaimana caranya, Ustadz, yang efektif untuk menahan marah? Nah, ini masalah hati juga nih, Ustadz. Kira-kira bagaimana? Mohon pencerahannya, Ustadz. Baik, ya. Ada satu penjelasan di balik ayat ya Tuhan nafsul mutmainnah itu. Pada akhirnya ruhani kita atau ruhiyah kita itu dia butuh ketenangan, ya, butuh ketenangan. Dan puncak dari perjalanan jiwa itu adalah jiwa yang tenang. Dan hanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hanya jiwa yang tenang. Makanya ayatnya ya Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, ketenangan jiwa dan ruh itu Allah kaitkan dengan dua sifat. Yang pertama adalah radiyah, yang kedua mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Makanya mendapatkan jiwa yang tenang, ruhani yang tentram itu memang kuncinya hanya dua saja. Pertama adalah bagaimana terhadap apa yang kita terima dari Allah, kita ridho. Dan apa-apa yang akan kita kembalikan kepada Allah, gimana caranya Allah ridho. Nah, sementara selain dua itu, jangan sampai kita terdegradasi keridhaan itu. Kenapa sih ada marah biasanya? Karena biasanya peristiwa yang kita dapatkan itu peristiwa yang di luar ekspektasi yang kita inginkan. Nah, ketika kita menginginkan selain daripada ridha Allah, maka kita sudah bisa kadang-kadang mengkalkulasi ekspektasi kita. Berharap 9 nilainya, ya, dapatnya 8. Karena kita mengkuantifikasi ekspektasi, akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya marah. Nah, kalau kita dari awal tidak pernah mengkuantifikasi apapun, yang penting Allah ridho. Dapat berapapun, 9, 8, 10, 11, 5, 3, 2, yang penting Allah ridho. Kita nggak akan marah, karena kita nggak punya ekspektasi apapun kecuali ridho. Dan ridho itu tidak bisa dikuantifikasi dengan nilai. Nah, yang mengkuantifikasi nilai itu otak kita. Target, kemudian angka, bilangan, ya, kemudian juga perkalian, penjumlahan, pengurangan, semua itu. Ya. 1 tambah 1, otak kita bilangnya 2. Kalau 1 tambah 1 nggak jadi 2, marah. Padahal Allah bisa jadi, pengennya 1 tambah 1, 10. Tapi kuncinya yang penting Allah ridho. Gitu. Nah, ketentraman hati itu ada di situ puncaknya. Begitu juga, ya, ketika apa yang kita mau kembalikan kepada Allah, yang penting Allah ridho. Ya, sholat, kita nggak akan ngitung-ngitung jumlah rakaat zuhur 4. Karena yang penting dari sholat saya ini Allah ridho. Gitu. Baca Quran, nggak akan ngitung-ngitung bilangan 30 juz, 1, 2, 3 kali khatam. Yang penting dari bacaan Quran saya Allah ridho. Sehingga kalau misalnya kita pakai target nih, ngajinya pokoknya setiap hari harus 2 juz. Karena punya target khatam 2 kali. Punya anak usia balita yang masih belajar puasa. Nah, karena dia masih laparan gitu ya. Dikit-dikit, mama, aku lapar, masakin dong. Mama, aku lapar lagi, minum susu dong. Mama, marah. Kamu ini minta makan mulu. Nggak tahu apa mama lagi baca Quran nih. Mama ini ada target sehari 2 juz, tahu nggak? Nah, akhirnya marah.
Kenapa? Karena terjebak dengan kuantifikasi tadi, menjebak diri dengan angka. Padahal yang kita cari ridho Allah. Gitu. Ya. Sehingga jangan pernah menstandarisasi dunia dengan angka. Tapi bagaimana membuat Allah ridho, kita kembalikan amal kita kepada Allah, gimana caranya Allah ridho, ya, dan kita terima apapun yang kita dapatkan dari Allah pun kita nyari ridho. Maka hasilnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmain. Itulah yang membuat jiwa kita menjadi tenang. Jadi jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi juga, Ustaz ya. Sehingga Ya, segala sesuatu kita terkadang jadi nggak menerima. Pentingnya menerima dengan lapang dada dan berharap itu yang terbaik dari Allah. ya. Baik. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu yang sudah hadir, silakan. Kita coba lihat dulu. Sudah ada 49 orang ya, Alhamdulillah yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang. Insya Allah kita akan ada banyak kegiatan produktif ya Bapak Ibu selama Ramadan ini. Dan tentunya selama Ramadan kita akan ada kajian-kajian bersama Ustaz Azam Sidki dan juga nanti ada bersama konsultan kesehatan SNW yang membahas mengenai kesehatan. Ya, oke. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz untuk mengakhiri sesi kita pada pagi hari ini. Tadi tilawah kita dibuka dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana di situ seruan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, puasa ini kan Ustaz, seruan kepada sebagai seorang muslim itu kan diwajibkan. Nah, tetapi dalil Al-Qur'annya kenapa menyebutkan orang yang beriman Ustaz? Kira-kira sespesial apa nih seruan kepada orang-orang yang beriman ini? Baik. Kalau saya ingin menyampaikannya sederhana saja, bahwa puasanya orang Islam adalah puasa ala kadarnya. Nabi menyebutnya rubba sha'imin laisa hadzuhu min siyami illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa nggak dapat bagian apa-apa kecuali lapar dan haus. Tapi kalau sudah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasanya pakai iman, itu balasannya adalah dia mendapatkan ampunan. Tentu lapar dan haus dibandingkan dengan ampunan jauh sekali. Perbandingannya tidak bisa kita sejajarkan. Nah, artinya tidak semua orang yang berpuasa pakai iman, gitu. Walaupun statusnya sebagai Muslim, Islamnya Islam KTP, ya. Dan mohon maaf ya, kalau orang tidak pakai iman, ya bahkan panggilan-panggilan selain puasa pun hanya dilakukan sekedarnya. Sholat itu kan panggilan keimanan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Orang beriman semua itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Iman, sholat, iman, sholat, iman, sholat. Ya, puasa pun dengan iman, zakat pun dengan iman gitu. Nah, sehingga ketika ada orang yang mengerjakan rukun Islam, ya, secara zahir ya keislamannya diakuilah gitu. Oh, dia sholat masih sebagai muslim. Tapi kalau nggak sholat, ya sudah keluar dari keislaman, gitu kan? Oh, dia puasa masih muslim. Dia nggak puasa bisa membatalkan keislamannya. Tapi tidak semua yang sholat, tidak semua yang puasa, tidak semua yang zakat, dan tidak semua yang haji itu dengan keimanan. Ya. Dan saya ingin menambahkan terakhir tentang yang tadi marah ya. Memang marah seringkali karena kepentingan kita terganggu. Ya, marah itu karena merasa ego kita terusik. Berarti kita lebih sering melihat ke dalam diri. Kita jarang melihat keluar. Jarang kemudian mau menerima kondisi luar, perspektif dari luar. Saya ambil contoh. Kalau misalnya ada orang buta di malam hari, dia kemudian mainin senter. Ya, dia mainin senter, dia jalan di pinggir jalan. Banyak orang yang kemudian terganggu, macet, ngelakson.
Ini orang udah tahu buta jalan sendirian malam-malam pakai senter, senternya nyilauin saya lagi, gitu ya. Kita berada di hadapan dia berseberangan gitu kan, senternya kena ke mobil kita, kena motor kita kasih lawan begitu, kita ngomel-ngomel. Ya, mohon maaf misalnya sampai ngomong, ini ngapain sih buta, udah tahu buta pakai senter juga, orang nggak ngeliat juga gitu kan. Ya, udah tahu buta malam-malam jalan sendiri lagi pakai tongkat gitu. Di rumah aja nggak apa sih, bikin macet misalnya gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat dari perspektifnya dia, kenapa dia berjalan di malam hari pakai senter? Yang sesungguhnya tanpa senter pun dia udah nggak bisa ngelihat. Ini pakai senter mau ngapain lagi? Tapi dari perspektif yang buta tadi, sesungguhnya ada pesan penting bahwa dia seolah-olah sedang ingin mengatakan kepada kita, wahai semua bapak ibu para pengguna jalan, ada aku loh yang nggak bisa ngelihat si buta ini. Tolong jalannya hati-hati, ya, jangan sampai aku ketabrak ya, gitu. Bayangkan kalau dia jalan nggak pakai apa itu, nggak pakai senter, ya, mungkin dia akan ketabrak. Di sisi dia ingin menyelamatkan dirinya dengan cara dia. Tapi di sisi lain kita yang merasa terganggu dengan si lawan, ya, senternya dia itu. Nah, tapi mari kita memahami aspek orang lain, perspektif orang lain. Ya, orang kadang-kadang ngedumel menjelang buka puasa itu ngedumel. Ya, orang pada JJS semua, tumpah ruah. Kemudian kita karena ada bukber gitu ya, kita ngomel-ngomel, ngapain sih ini orang pada keluar semua buka puasa di rumah kayak masing-masing gitu ya. Bikin macet jalan aja sih, gitu kan? Misalnya. Padahal kata orang yang lain juga gitu. Kita yang juga lagi dibicarain sama dia itu, ngapain sih mobil depan keluar di rumah aja kayak gitu ya. Bikin macet aja jalan. Akhirnya semua orang ya ekspektasi terhadap dirinya tinggi, tidak bisa menghargai ekspektasi orang lain. Timbullah marah. Maka mulailah kita memahami perspektif orang. Mulailah kita belajar ya look from the outside gitu ya. Jangan look from the inside doang gitu. Dalamnya kita maunya bagaimana, kita berharapnya bagaimana, maunya kita bagaimana, tapi tidak pernah mendengar apa pesan orang lain, apa maunya orang lain, apa maksudnya orang lain. Ya, mungkin itu ya. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, Ustaz, ada satu lagi Ustaz, pertanyaan terakhir ini baru masuk. Dan ini sekaligus mengakhiri untuk sesi tanya jawab kita Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Ramadan sebagai madrasah ruhiyah mendidik dan melatih manusia beriman agar menjadi insan kamil. Bagaimana penjelasan dari hal tersebut? Ya, insan kamil ini kan sederhananya 3 saja. Ya, bagaimana antara ruh, kemudian antara fikr, antara jasad itu terintegrasi dengan baik. Terjaga fungsinya masing-masing dengan baik. Gampangnya ruhnya sehat, pikirannya sehat, kemudian fisiknya atau jasadnya sehat. Dan puasa, ya insya Allah membentuk itu. Kita menahan lapar dan haus. Insya Allah fisik kita semakin sehat. Terjadilah sistem autofagi dalam badan kita, pembersihan sel-sel mati gitu ya. Kemudian masa otot kita mengambil gula-gula otot kita dipecah dan seterusnya lah. Itu ilmu medisnya nanti belajar dari dokter siapa namanya, lupa jam tidur juga diatur gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pikiran kita sehat ya, melihat ada orang ya, kemudian saya ngelihat salah satu hikmah puasa yang saya coba selami ya, Masya Allah, mau mobilnya BYD, mobil listrik, mau kemudian motornya motor Harley, mau kemudian tukang ojek, mau kemudian apapun, buka puasanya gorengan semua, kita sama, kita bakwannya harga 2 ribuan juga kok gitu istilahnya. Ente yang pakai BYD makan bakwan juga ente ternyata kan gitu ya. Ya nggak usah sombong kan gitu ya. Ya ngunyahnya juga ngunyah cabai hijau juga sama, cabai rawitnya juga sama gitu kan. Saya kira yang BYD cabainya cabai apa gitu kali ya. Ya cabai hijau juga sama kita kok. Gitu. Bungkusnya bungkus koran sama, Pak. Ini Sama. Plastik putih juga sama aja gitu.
Ternyata ya pikiran kita bisa gitu. Oh, ya nggak ada kemuliaan sama sekali kok di hadapan Allah itu kecuali ketakwaan saja. Ya pikiran sehat, melihat ada orang yang di bawah kita, kita bersyukur. Oh, kita sama juga dengan sama saja. Nggak ada yang melebihkan ya dibandingkan kemudian hanya ketakwaan. Apalagi hati kita semakin sehat. Ya, bersyukur. Kalau Nabi menyebutnya, ya kalau saya pengen dengan puasa itu, saya belajar bagaimana syukur dan sabar. Ya, ketika berpuasa, saya merasakan kesabaran orang-orang yang tidak makan. Tapi ketika saya berbuka, saya merasakan kesyukuran orang yang bisa makan. Gitu. Jadi dua aspek tentang syukur dan sabar adalah yang menghidupkan hati, kemudian husnuzon dan seterusnya, ya itu menyehatkan pikiran gitu ya, kemudian juga menahan lapar dan haus, menyehatkan badan, dan semuanya ada dalam unsur manusia yang terintegrasi yang disebut sebagai insan kamil. Allahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustadz Azam Sediki yang sudah memberikan pencerahan pada pagi hari ini. Jazakallah khairan katsiran Ustadz. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak Ibu, masih semangat? Masih Ramadan bersama SNW? Insya Allah berkah. Berkah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah untuk sesi kegiatan kajian Ramadan bersama SNW pada hari ini. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir meluangkan waktu. Insya Allah apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mari sama-sama kita niatkan, luruskan niat untuk bisa produktif ya selama Ramadan dan memaksimalkan Ramadan kita tahun ini. Sebelum kita menutup kegiatan kajian kita, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan setiap rangkaian ibadah selama bulan Ramadan. Untuk doa, mari sama-sama kita mengadakan tangan. Insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Nur Hidayat. Kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita awali doa kita dengan kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلنا من عتقائك من النار اللهم أصلح قلوبنا وبارك في أعمارنا وارزقنا الإخلاص وحسن الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, segala puji bagimu, pujian yang banyak, baik dan penuh berkah. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari bermanfaat. Ajarkanlah kami ilmu yang berguna dan tambahkanlah kepada kami ilmu serta amal saleh.
Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Terimalah puasa dan ibadah kami, serta jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau bebaskan dari api neraka. Ya Allah, perbaikilah hati kami, berkahilah umur kami, dan karuniakanlah keikhlasan serta husnul khatimah. Wahai Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.